sepanjang minggu penyertaan Tuhan yang sempurna. Hingga hari ini kita boleh ada, kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau beribadah, berbakti kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biar benar-benar pada pagi hari ini Tuhan menikmati ibadah kita dan kita menikmati kehadiran Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita untuk tunduk kepala sebelum kita mulai ibadah kita. Kita satu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah yang kami sembah, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih setiamu, kemurahanmu besar bagi hidup kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, seberapa banyak kami sidang jemaatmu yang ada, kami bersiap untuk beribadah berbakti kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah raya kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Kiranya Tuhan Allah Roh Kudus memimpin dari awal pertengahan hingga berakhirnya jalannya ibadah ini. Kami percaya biar semuanya terjadi dalam tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, semua kami yang hadir pada pagi hari ini, semua jemaat-jemaat bahkan para pelayan-pelayan-Mu, kami percaya kami akan menerima urapan, kami akan menikmati hadirat yang hebat dan dahsyat dalam ibadah raya kami pagi hari ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini, kuasa Roh Kudus memproteksi kami semua, sehingga kami bebas di hadirat-Mu Tuhan, untuk kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Biar Roh Kudus pimpin jalannya ibadah raya kami hari ini, semuanya berjalan seturut dengan kehendaknya Allah. Kami siap untuk beribadah berbakti kepada-Mu Tuhan. Kami buka dan tabiskan ibadah raya kami pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mulaikan ibadah kami pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi kita beri sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan sekalian, kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita datang merenungkan segala kebaikan Tuhan. Sepekan hampir berlalu dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Sungguh kita merasakan Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Sepekan hampir berlalu dalam perjalanan hidup kita, suka duka kita lalui. Penyertaan Allah, anugerah Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Terlalu banyak apa yang Tuhan telah beri dalam hidup saya dan saudara. Tuhan hanya ingin hari ini, saat ini, kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Kita datang menaikkan penyembahan kita yang terbaik kepada-Nya. Sebab Dia Allah yang layak menerima segala pujian, penyembahan, hormat, penghargaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang luar biasa. Tuhan yang hebat. Terlalu banyak Tuhan yang Kau beri dalam hidup kami. Akan kita dapat balas. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas lagi apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup.
Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan kau beri, takkan mungkin ku balas lagi apa yang ku biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Terlalu banyak. Ini komitmen kami Tuhan. Sekali lagi, dengan lembutkan akan terlalu banyak. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Terlalu banyak. Renungkan apa yang Tuhan perbuat dalam hidupmu. Yang Tuhan telah beri. Haleluya Tuhan. Dengan sampai saat ini kita masih bisa bernafas. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya.
Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar teguh. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar teguh. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang layak kami puji, kami sembah. Hosana bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau lebih lagi melompat bergirang bagi namamu. Jemaat Tuhan yang siap melompat dengan saya, sama-sama katakan amin. Sebelum kita melompat, kasih salam kiri kanan. Kalau yang tiada temannya cari, mesti ada dapat. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Sebab yang hidup ada hari esok. Haleluya. Ada hari esok, sebab yang hidup tak Yesus namanya menyembuhkan.
Dahsyat dan luar biasa. Sambil kita ibadah, sambil kita olahraga, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan disulat kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan bejana hati kita yang terbaik, sehingga setiap taburan firman akan menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita, dan akan berdampak bagi semua orang dimanapun kita berada, dimanapun ladang pelayanan kita masing-masing. Mari kita naikkan pujian untuk menyembah dalam kudus hadirat Tuhan.
kebangkitan Tuhan. Ada kelepasan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ada mujizat yang terus kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami, akan terus memenuhi kehidupan kami Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami yang sudah kami berikan, yang sudah kami sampaikan kepadamu Tuhan. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Semua boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ini tiba saatnya yang baik. Kami mau dengar pesan Tuhan. Kami mau dengar berita firman-Mu. Kami mau dengar kabar baik bagi hidup kami Tuhan. Kami mau dengar kabar sukacita yang datang dalam hidup kami ya Bapa. Mari Engkau berfirman bagi setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Biarlah pesan Tuhan boleh sampai kepada setiap pribadi kami, sehingga itu boleh bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba ya Tuhan. Biar firman-Mu boleh kami terima dengan iman Tuhan. Tidak kami kelola dengan akal pikiran kami Tuhan, tapi kami boleh percayakan kebenaran firman-Mu akan terus hidup dalam kehidupan kami. Mengurapi hamba-Mu Tuhan, biar hamba boleh berkata seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami mau duduk dengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat siang saya ucapkan bagi seluruh jemaat Tuhan. Kita boleh jumpa kembali dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua sudah menikmati lawatan Tuhan. Amin. Saya melihat di setiap minggu ada spirit, ada semangat yang luar biasa dalam kita memuji Tuhan dan kita menyembah Tuhan. Bahkan yang terus menjadi pergumulan kami bahwa tempat ini semakin hari semakin tidak nyaman bagi kami untuk beribadah karena jemaat semakin banyak. Itulah sebabnya mari kita sama-sama berdoa biar nanti pembangunan gereja sementara kita akan cepat selesai, biar nanti kita boleh leluasa untuk memuliakan Tuhan. Amin. Di sini panas, makanya WL bilang tadi kita selain memuji Tuhan tolong olahraga karena memang panas dan cukup membuat kita berkeringat. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk doa seluruh jemaat Tuhan. Kami boleh tiba tadi malam kurang lebih jam 7:30 boleh sampai di Bungku. Karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, kita boleh jumpa satu dengan yang lain semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Semua jemaat diberkati Tuhan. Amin. Saya melihat muka-muka yang penuh dengan sukacita sekalipun sudah di akhir bulan. Haleluya. Tapi semua bersukacita. Amin. Tidak ada senyum-senyum yang mungkin memang bersukacita atau karena sudah akhir bulan begini jadi sukacitanya diada-adakan. Tetap bersukacita. Tapi saya percaya apapun keadaan musim kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan seri pelajaran kita tentang ke-12 Rasul yang sudah kita dengar. Kemarin itu kurang lebih ada 9 yang sudah kita bahas. Dan ini kita akan membahasnya kembali. Yang masih saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kisah Rasul pasal pertama ayat 12. Rasul-rasul menanti-nanti, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kita akan melanjutkan seri tentang perubahan dari rasul-rasul atau murid-murid Yesus, pengikut Yesus, ke-12 murid yang ada. Dan kita akan dengar bersama kebenaran firman Tuhan. Boleh ditampilkan? Dari Yakobus.
Jadi kalau kita melihat kembali perjalanan para murid-murid yang ada, mereka boleh dikatakan murid karena apa yang Yesus tinggalkan teladan ketika Yesus hidup, mereka lakukan bahkan sampai mereka mati. Maka dikatakan di sana mereka menjadi martir yang mati bagi Yesus, yang tetap setia dalam mengiring akan Yesus. Ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan para murid-murid pada waktu itu. Ketika mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, waktu mereka menanti-nantikan kuasa Roh Kudus yang terjadi di kamar loteng Yerusalem, ada perubahan yang terjadi yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Dan seketika itu juga mereka menjadi orang yang radikal dengan Tuhan, radikal dengan Yesus, sehingga mereka tidak takut lagi akan hidup mereka. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, bahkan mereka mau mati seperti Yesus. Itulah sebabnya dalam kisah yang sudah kita baca tadi, kurang lebih ada 12 orang murid Yesus yang akan kita dengar bersama pada hari ini. Yang kita akan mulai dari Yakobus. Bagaimana? Oke, masih ada kesalahan teknis di belakang. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tanggal 26 nanti kita akan mengadakan doa pencurahan Roh Kudus yang dinamakan Hari Pentakosta, hari ke-50. Mari kita persiapkan diri kita persiapkan hati kita, biar kita boleh sama-sama menikmati kuasa Tuhan, menikmati kuasa Roh Kudus seperti para murid yang menanti-nantikan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Saya percaya ada pribadi Roh Kudus hadir di tempat ini. Amin. Kita percaya bahwa ada pribadi yang ketiga yang bernama Roh Kudus yang akan terus memenuhi kehidupan saya dan saudara. Dan ketika kuasa itu kita alami dalam hidup kita, akan ada terjadi perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita semua. Seperti seorang murid para rasul pada waktu itu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ketika mereka menanti-nantikan kuasa Tuhan, menanti-nantikan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, ada hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Seperti yang saya katakan kemarin, istilah pengikut, saya mau flashback sedikit sambil kita menunggu. Istilah pengikut itu hanya bisa dikategorikan seseorang yang hanya menikmati sesuatu yang baik daripada Tuhan. Pada waktu di zaman Yesus ketika dia hidup, dia menyampaikan firman Tuhan, dia menyampaikan begitu banyak pengajaran, begitu banyak orang yang takjub dengan pengajaran Yesus, begitu banyak orang yang kagum dengan cara Yesus bekerja pada waktu itu. Dia mengadakan mujizat demi mujizat, dia mengadakan sesuatu yang hebat, sehingga orang-orang pada waktu itu terbuka mata mereka. Dan mereka melihat bahwa Yesus adalah seorang, bukanlah orang yang biasa, melainkan seorang yang luar biasa, yang diutus Allah untuk datang ke dalam dunia ini. Sehingga pada waktu itu banyak pengikut-pengikut Yesus yang hanya mau menikmati yang baik daripada Tuhan. Pengikut-pengikut ini hanya mau minta hasil tanpa mau ada proses yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup mereka. Terbukti ketika seorang muda yang kaya yang datang kepada Yesus, dia berkata, "Tuhan, saya sudah jual semua, apalagi kira-kira Tuhan, sehingga saya mau dikatakan sebagai seorang murid. Saya sudah mengikuti Engkau Tuhan, saya sudah lakukan A, B, C dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang Tuhan katakan, jual semua hartamu dan kembali ikutlah saya." Sontak ini membuat seorang anak muda itu menjadi seorang yang terpukul, karena dia menganggap bahwa seharusnya ikut Tuhan tidak seperti ini. Tapi inilah yang namanya pengikut, hanya mau menikmati yang baik tanpa mau menikmati proses daripada Tuhan. Apa yang terjadi? Sehingga dia meninggalkan Tuhan dan dia tidak lagi mengikut Tuhan. Pengikut pun hanya seringkali menagih janji Tuhan. Tuhan, katanya Tuhan berjanji bikin ini, bikin itu dan lain sebagainya. Katanya Tuhan mau berjanji buat saya jadi kaya, buat saya diberkati dan lain sebagainya. Tapi apa hasilnya Tuhan? Tapi itulah yang dikatakan seorang pengikut, hanya menagih janji Tuhan tanpa mengikuti perintah daripada Tuhan.
Tapi saya mau mengajarkan kepada kita semua jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini, kita mau dikategorikan sebagai seorang murid Yesus. Amin. Murid, apa yang guru katakan, murid pasti lakukan. Apa yang gurunya buat, pasti murid akan lakukan. Itulah sebabnya kita akan belajar kembali tentang rasul-rasul yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Yakobus. Boleh di next? Mari kita lihat bersama. Nama Yakobus itu berasal dari bahasa Yunani. Yakobos yang diambil dari bahasa Ibrani, yaitu Yakub, artinya yaitu penipu. Nama Yakobus berasal dari bahasa Yunani, Yakobos yang diambil dari bahasa Ibrani, Yakub yang artinya penipu. Nama ayahnya adalah Zebedeus. Bersama saudaranya Yohanes, Yakobus dipanggil menjadi murid Yesus ketika mereka sedang menjala ikan. Tuhan Yesus menggelar Yakobus dan Yohanes sebagai Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Mungkin ini karena suara mereka yang nyaring kalau memberitakan perintah. Mungkin juga karena mereka ini pengkhotbah-pengkhotbah yang berkhotbah dengan suara yang menggelegar. Dan juga mungkin julukan Boanerges ini itu menunjukkan gairah dan semangat roh mereka yang membuat mereka begitu bersemangat melayani Allah melebihi saudara-saudara mereka yang lain. Jadi istilah Boanerges ini saya mendapat dari pemahaman yang lain bahwa orang Galilea ini dikenal sebagai orang yang begitu bersemangat, yang begitu lantang suaranya untuk berbicara, yang begitu berapi-api ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi Yakobus ini merupakan orang Galilea bersama Yohanes, sehingga mereka disematkan atau diberi arti nama mereka, yaitu Boanerges. Jadi waktu saya belajar tentang Boanerges, saya mengingat biasanya di sekolah Alkitab. Jadi ada istilahnya begini, yang penting kamu so tahu berdoa makan saja. Lepas dari itu kalian mau pergi khotbah di mana terserah. Nah, jadi biasanya di sekolah Alkitab kalau masuk bulan pertama itu mereka ada yang namanya praktek, apa istilahnya? Yang tiap hari perjuangan. Jadi ada namanya perjuangan. Nah, biasanya di perjuangan ini anak-anak sekolah Alkitab itu dilepas. Jadi sekalipun mereka belum belajar tentang homiletik atau ilmu berkhotbah, mereka pergi melayani Tuhan. Jadi di sidang setempat terserah, orang mau disuruh pimpin pujian, orang mau disuruh khotbah, ya terserah. Entah apa yang kalian mau bicarakan nanti di mimbar, itu kalian punya urusan dengan Tuhan. Jadi biasanya ketika kami mendengar banyak kesaksian dari anak-anak, mereka berkata, biasanya waktu mereka disuruh khotbah, apalagi tingkat 1 yang belum belajar tentang homiletik, jadi biasanya kata orang cuma bersaksi, terus tiba-tiba orang sudah penyembahan di atas, penyembahan, tiba-tiba orang sudah menangis, karena orang sudah bingung mau bilang apa. Jadi kadang-kadang ada orang di sekolah Alkitab cuma modal nekat, orang sudah maju berkhotbah. Jadi cuma modal haleluya 4 kali, orang sudah mulai berani untuk berkhotbah. Jadi waktu saya dengar istilah Boanerges, saya mengingat mungkin anak-anak sekolah Alkitab dulu ketika cuma punya modal semangat, cuma punya modal haleluya 4 kali, mereka sudah berani berdiri di mimbar. Jadi istilah Boanerges yang disematkan kepada Yakobus dan Yohanes ini menunjukkan semangat mereka ketika mereka melayani Tuhan. Berapi-api waktu mereka melayani Tuhan. Mereka begitu punya semangat yang luar biasa, melebihi saudara-saudara mereka yang lain. Jadi istilah Boanerges ini boleh disematkan kepada Yakobus dan Yohanes yang merupakan latar belakang dari orang Galilea. Kita akan belajar nanti tentang orang Galilea di kamar loteng Yerusalem. Boleh di next lagi? Nah.
Nah, bersama Petrus dan Yohanes, Yakobus adalah murid terdekat Tuhan Yesus, di mana hanya mereka bertiga yang diikutkan olehnya dalam beberapa peristiwa penting. Bersama saudaranya Yohanes meminta tempat duduk yang mulia dalam kerajaan Kristus kelak. Jawaban Tuhan Yesus ini merupakan nubuatan akan kematian Yakobus kelak. Ia akan meminum cawan kematiannya. Hal ini digenapi ketika Raja Herodes membunuhnya dengan pedang, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang kedua. Itu terjadi sekitar tahun 44 Masehi. Yakobus, perhatikan, dia menjadi martir pertama dari 12 murid-murid Tuhan Yesus. Mari kita melihat kematian dari Yakobus. Boleh saya ulang surahnya bagaimana? Yakobus mungkin adalah rasul pertama yang mati demi imannya karena ia adalah salah satu yang paling terbelakang. Yakobus adalah satu-satunya rasul yang kematiannya diceritakan jelas di Alkitab selain Yudas Iskariot. Ia tewas dengan cara dipenggal oleh Raja Herodes sekitar tahun 44 Masehi. Jadi Yakobus adalah seorang martir yang dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Nah, seperti rasul-rasul kemarin yang sudah kita bahas, seorang rasul yang bernama Yakobus pun dia tidak pernah pedulikan tentang hidupnya ketika dia menceritakan tentang Yesus, ketika dia bersaksi, dan ketika dia mau menjadi seorang martir demi Yesus. Ini menandakan dan membuktikan ada perubahan yang besar, ada perubahan yang luar biasa yang boleh dialami oleh seorang yang bernama Yakobus, dari seorang yang begitu berapi-api bersemangat. Yakobus merupakan penjala ikan yang dipanggil oleh Tuhan. Latar belakang Yakobus tidak seperti si Lukas yang mempunyai latar belakang yang begitu pintar. Yakobus ini merupakan seorang nelayan yang mungkin tidak punya pemahaman yang begitu baik. Tapi ada satu hal yang menarik dari seorang Yakobus. Dia tahu kalau dia mati untuk Tuhan, tempatnya ada di mana. Amin. Yakobus tahu ketika dia mau mati untuk Yesus, dia percaya akan imannya, dia percaya akan apa yang dia sampaikan, dia percaya apa yang akan dia sementara beritakan dalam hidupnya. Dia tahu kalau dia mau mati untuk Tuhan, tempatnya ada bersama-sama dengan Yesus. Seorang yang tidak berpendidikan, seorang yang tidak begitu dikagumi oleh kebanyakan orang pada waktu itu, tapi dia mau mati untuk Yesus. Seorang rasul yang bernama Yakobus, dia mati dipenggal demi mempertahankan imannya kepada Tuhan. Rasul yang selanjutnya yaitu Yohanes. Nama Yohanes dalam bahasa Yunani adalah Iones, yang berasal dari bahasa Ibrani Yohanan atau Yohanan, yang artinya pemberian Tuhan. Yohanes dikenal sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus, yang bersandar dekat kepadanya pada perjamuan Paskah terakhir. Yohanes adalah saudara Yakobus dan mungkin lebih muda dari Yakobus. Sebab di kitab-kitab Injil namanya selalu disebut sesudah Yakobus, kecuali beberapa bagian dalam Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Yohanes adalah orang yang agresif dan mempunyai watak yang keras. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, seorang Galilea,
rata-rata mempunyai sifat yang agresif dan mempunyai watak yang keras. Sehingga ini yang disematkan kepada mereka dengan istilah tadi, Boanerges. Salah satu contoh kekerasan watak Yohanes adalah ketika ia mencegah orang yang mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Sebab ia menganggap bahwa orang itu tidak termasuk murid Yesus. Tetapi Tuhan Yesus melarang Yohanes untuk mencegah orang tersebut. Yohanes salah satu-satunya murid yang berani tetap berdiri di dekat salib Tuhan Yesus. Dan ia menyerahkan ibunya untuk diurus oleh Yohanes. Jadi Yohanes merupakan seorang yang merawat ibu Yesus, merawat Maria sepeninggal Yesus ketika dia mati di kayu salib. Di gereja mula-mula, peran Yohanes itu cukup kuat. Bersama Petrus, ia menjadi pemimpin gereja terkemuka. Mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Lalu mereka ditangkap dan diperhadapkan kepada mahkamah agama. Bersama Petrus, Yohanes diutus kepada orang-orang Samaria yang telah percaya untuk menerima Roh Kudus. Dan bersama Petrus pula dan Yakobus saudara Tuhan Yesus, Yohanes adalah soko guru atau pilar penopang kebenaran di jemaat mula-mula. Jadi Yohanes ini merupakan seorang soko guru atau tiang penopang, seorang pilar penopang kebenaran yang terdapat atau yang tercatat di gereja mula-mula atau di jemaat mula-mula. Itu yang tercatat dalam Galatia 2 pasal yang ke-9. Coba Marlon boleh bacakan Galatia 2 ayat yang ke-9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan, maka Yakobus dan pastor Yohanes yang dipandang sebagai sokong jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi melalui mereka bertiga, mereka dikategorikan sebagai seorang soko guru atau pilar penopang kebenaran di jemaat mula-mula. Jadi yang terjadi dalam kehidupan Yakobus, Yohanes, dan Petrus, mereka merupakan penginjil atau seorang pemberita firman di saat itu di jemaat mula-mula. Sehingga mereka dikategorikan sebagai seorang soko guru atau pilar penopang kebenaran di jemaat mula-mula pada waktu itu. Tertullianus di tahun 160 sampai 225 Masehi, seorang bapak gereja yang terkenal, mengatakan bahwa Yohanes dibawa ke Roma dan dimasukkan ke dalam kuali minyak yang mendidih, tetapi tidak luka, dan kemudian dibuang ke sebuah pulau yang sering kita dengar, yaitu Pulau Patmos. Jadi Yohanes ditangkap pada waktu itu. Ketika mereka sementara memberitakan kebenaran firman Tuhan dan lain sebagainya, Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kematian Yohanes tidak dicatat waktu dia sementara digoreng, dia tidak mati di sana. Tapi apa yang terjadi waktu dia dimasukkan dalam kuali minyak yang mendidih? Dicatat di sana, dia tidak kenapa-kenapa. Jadi Yohanes badannya tidak luka sedikit pun. Bisa dikatakan Yohanes adalah seorang martir yang mati secara damai. Jadi Yohanes ketika dia diangkat dari kuali yang panas tadi, kemudian dia dibawa ke sebuah pulau. Mungkin itulah yang namanya Pulau Patmos, yang tercatat, atau itulah Pulau Patmos tempat Yohanes menulis kitab Wahyu yang terdapat dalam Wahyu 1 ayat yang ke-9. Tradisi menceritakan bahwa Yohanes memelihara ibu Tuhan Yesus atau Maria sembari menggembalakan jemaat di Efesus, dan ibu Tuhan Yesus meninggal di sana. Menurut Polikrates tahun 130 sampai 196 Masehi, gembala jemaat di Efesus, Yohanes meninggal di Efesus. Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling lama hidup. Mungkin inilah arti tersirat dari Yohanes 21 ayat yang ke-23. Boleh bacakan Yohanes 21 ayat yang ke-23?
Yohanes 1 ayat 23, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai akhir datang, itu bukan urusannya. Nah, jadi mungkin ini yang tersirat. Yohanes merupakan murid atau rasul yang paling lama dia hidup ketika dia hidup di dalam dunia ini. Jadi ada yang menafsirkan seperti tadi yang sudah kita baca, bahwa mungkin Yohanes ini mati di Efesus. Dan Yohanes adalah penulis dari Injil Yohanes. Dia juga menulis 3 kitab, yaitu 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, serta kitab Wahyu. Dengan demikian, Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak menulis kitab suci. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dari seorang yang bernama Yohanes. Dia dikenal sebagai rasul kasih yang banyak menulis tentang kasih. Perhatikan, tadi watak dari seorang Yohanes, dia begitu agresif dan terkenal begitu berapi-api. Tapi apa yang terjadi ketika Roh Allah turun atas hidupnya, ketika Roh Kudus menjamu kehidupannya, dia disematkan sebagai rasul yang penuh dengan kasih. Karena menulis banyak kitab yang menulis banyak tentang kasih. Ini membuktikan bahwa wataknya yang keras itu telah diubahkan oleh Tuhan Yesus melalui jamahan kuasa dari Roh Kudus. Amin. Ada satu hal yang menarik yang boleh kita dapatkan dari seorang yang bernama Yohanes. Apapun watakmu hari ini, itu dapat diubahkan oleh Roh Kudus. Amin. Kami mendengar tadi malam cerita dari Ko Titi. Wah, dia mulai cerita di masa muda. Dia mulai pukul orang. Dia mulai pingsan salah sedikit, dia pukul orang. Jadi dia tersinggung sedikit, dia mulai pukul orang. Tapi apa yang terjadi dengan Ko Titi hari ini? Dia begitu mengasihi kita semua. Haleluya. Ini menandakan ada Roh Kudus dalam kehidupan Ko Titi. Haleluya. Jadi saya berharap Ko Titi akan terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin, Ko Titi. Puji Tuhan. Jadi watak dari seseorang itu bisa diubahkan ketika dia membuka hatinya dan membiarkan Roh Kudus tinggal dalam kehidupannya. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Roh Kudus. Di sini ada Marlon. Dia mantan preman. Dia banyak bunuh orang. Tapi apa yang terjadi dengan kehidupannya hari ini? Dia waktu datang ke sekolah Alkitab, saya pelajari dari Marlon ini, dia begitu sungguh-sungguh dengan panggilannya. Dia begitu serius dengan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Saya bukan mau berkata Marlon ini sudah baik, tidak. Tapi saya mau bilang, kita mau dapat belajar dari orang-orang yang punya watak yang keras. Ketika dia terima Tuhan, ketika dia membuka hatinya dilawat oleh Roh Kudus, ada perubahan besar terjadi dalam hidupnya. Begitupun dengan hidup kita, jemaat Tuhan yang boleh hadir pada siang hari ini. Apapun watakmu hari ini, mungkin kita masih pendendam. Ada hal-hal yang seringkali membuat kita tersinggung. Ada orang yang bilang tas sontong sedikit, tapi besar. Jadi tidak bisa disinggung sedikit, emosinya langsung meledak-ledak. Percayalah, jika kita mau membuka hati kita dan mau dilawat oleh Roh Kudus, kita akan menjadi orang yang lemah lembut. Amin. Seperti seorang Yohanes yang wataknya keras telah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Bersama Petrus, Yohanes diutus kepada orang-orang Samaria yang telah percaya untuk menerima Roh Kudus. 11. Mati dalam damai. Bagaimana kisah akhir hidup Yohanes? Kita tahu bahwa Rasul Yohanes diasingkan karena imannya di akhir kehidupan. Alkitab tidak memberi kita perincian tentang bagaimana Rasul Yohanes mati, tetapi tradisi memberikan beberapa teori. Teori kematian Yohanes yang paling masuk akal menyatakan bahwa Yohanes ditangkap di Efesus dan menghadapi kemartiran ketika para pembenci dan tentara Roma melemparkannya ke dalam baskom berisi minyak yang mendidih. Namun menurut tradisi, Yohanes secara ajaib dibebaskan dari kematian.
Pihak berwenang kemudian memvonis Yohanes untuk dijadikan budak buruh di tambang batubara di Pulau Patmos. Di pulau di bagian selatan Laut Aegea inilah Yohanes diberi wahyu dan penglihatan tentang Yesus Kristus dan menuliskannya menjadi kitab Wahyu. Rasul Yohanes kemudian dibebaskan, mungkin karena usia tua, dan ia kembali ke Selçuk di provinsi Izmir yang sekarang bernama Turki. Yohanes meninggal sekitar tahun 98 Masehi. Dia adalah satu-satunya rasul yang meninggal dengan damai. Jadi Yohanes merupakan rasul yang mati dengan damai. Dan rasul yang terakhir yaitu Rasul Petrus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak disebutkan di Alkitab dan menjadi pemimpin dan juru bicara tidak resmi dari murid-muridnya yang lain. Nama asli Petrus ialah Simeon, nama Aram yang berasal dari kata Simon yang artinya mendengar. Tuhan Yesus memberi Petrus nama baru, Kepa atau Kefas, dari bahasa Aram yang dalam bahasa Yunani disebut Petros atau Petrus. Kefas dan Petrus mempunyai arti yang sama, yakni batu karang. Pemberian nama baru ini menyiratkan pribadi dan kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain dan atas gerejanya kelak yang diteguhkannya kembali di Kaisarea Filipi. Petrus adalah salah satu murid terdekat Tuhan Yesus bersama Yakobus dan Yohanes. Mereka bertiga sering ia libatkan dalam peristiwa-peristiwa penting tanpa kehadiran 9 murid lainnya. Misalnya ketika Yesus dimuliakan di atas gunung dan ketika ia berdoa di Getsemani. Sebenarnya Petrus adalah seorang yang latah, cepat bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Dan salah satu watak dari orang Galilea adalah cepat bertindak dan tanpa berpikir terlebih dahulu. Jadi mereka bertiga ini dikategorikan sebagai orang yang cepat bertindak, orang yang begitu menggebu-gebu, orang yang begitu berapi-api ketika Yesus masih hidup pada waktu itu. Puncak kelatahan Petrus adalah ketika ia bersumpah dengan tegas di hadapan Tuhan Yesus bahwa ia bersedia mati bersamanya. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, ia menyangkalnya sebanyak 3 kali. Jadi ini yang membuat Petrus begitu terkenal dengan penyangkalannya 3 kali kepada Yesus pada waktu itu. Apa yang terjadi dengan Petrus? Ketika Tuhan bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia boleh menjawab, ya Tuhan, ya Yesus, aku begitu mengasihimu. Dan tanya lagi yang kedua kali, jawabannya masih sama. Dan ketiga kali Tuhan bertanya, Petrus mulai menangis. Karena mungkin dia mulai menyadari Tuhan tahu maksud dari arti ketika Petrus berkata, aku begitu mengasihi engkau Tuhan. Jikalau sekiranya pertanyaan ini muncul, jemaat pemirsa, apakah engkau begitu mengasihi? Jemaat Tuhan, apakah engkau begitu mengasihi? Jawabannya ada dalam pribadi kita masing-masing. Dan Tuhan yang tahu kedalaman hati kita. Jadi ketika kita menjawab, ya Tuhan, dengan mudah kita berkata, ya Tuhan, begitu mengasihi, tapi Tuhan tahu apa yang benar-benar ada dalam hati kita. Seperti yang saya sudah khotbahkan kemarin, mungkin ada Tuhan yang lain yang sementara mengambil alih dalam hidup kita. Mungkin ada Tuhan yang lain sementara bertahta dalam hidup kita. Dan dari mulut yang sama kita berkata, ya Tuhan, aku begitu mengasihi. Mari kita cross check diri kita. Janganlah kita menjadi seperti Petrus yang dengan mudah berkata, aku begitu mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan tahu kedalaman hati. Apa yang terjadi dengan Petrus? Waktu dia berkata seperti itu, dia benar-benar belum dipulihkan pada waktu itu. Dan apa yang terjadi waktu Yesus ditangkap? Dia lari bersembunyi meninggalkan Yesus sampai dia menyangkal Yesus 3 kali. Namun setelah kebangkitan Yesus, Petrus dikunjungi secara khusus oleh Tuhan Yesus.
Kemudian ia memulihkan kembali panggilan Petrus dan memberinya tugas untuk mengembalakan domba. Ini apa yang terjadi ketika kebangkitan Yesus? Yesus bertemu langsung dengan Petrus, dan di sana terjadi pemulihan dalam kehidupan Petrus. Amin. Ketika Yesus hadir dalam hidup kita secara pribadi, akan ada dipulihkan dalam hidup kita, akan ada yang dibereskan dalam hidup kita. Ketika kita mengundang Yesus secara pribadi, mari Tuhan masuk, akan ada terjadi sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kita sendiri mungkin bingung apa yang akan Tuhan kerjakan. Kita sendiri mungkin akan heran dengan cara kerja Tuhan. Kita mungkin sendiri akan bingung dengan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Itulah sebabnya mari terus kita membuka hati kita, biar Tuhan dapat memulihkan keadaan kita hari-hari. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada siang hari. Tapi waktu Yesus hadir dalam hidup pribadi kita, akan terjadi pemulihan yang luar biasa. Amin. Tidak akan ada lagi dendam, tidak akan ada lagi dengki dalam hidup kita. Akar pahit itu akan mulai hilang. Kita akan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti Petrus yang diubahkan oleh Tuhan. Kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain dan gereja mula-mula semakin nyata ketika Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Petruslah yang memimpin 120 orang murid yang berdoa menantikan turunnya Roh Kudus dan berinisiatif untuk memilih pengganti Yudas Iskariot yang berkhianat. Dan ketika terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dialah yang tampil berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi sehingga 3.000 orang bertobat pada waktu. Jadi apa yang terjadi pada Petrus ketika dia dijamah dilawan oleh Roh Kudus? Dia berdiri tampil, dia berkhotbah pertama kali di hadapan orang-orang pada waktu itu. Dan yang terjadi 3.000 orang bertobat pada waktu itu. Ada pemulihan terjadi dalam hidup Petrus. Ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidup Petrus. Itulah sebabnya jangan kita main-main dengan kehadiran Roh Kudus. Amin. Jangan kita main-main dengan pribadi yang ketiga yang bernama Roh Kudus. Ketika dia hadir dalam kehidupan Petrus, dia berani untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Dan ada 3.000 orang bertobat. Petrus juga memimpin para rasul dalam pemberitaan kabar baik kepada orang-orang Yahudi. Dan Petrus sering melakukan pelayanan ke kota-kota lain di luar Yerusalem. Dia pergi ke Lida Yope, ke Antioquia, dan mungkin ke Korintus. Hampir bisa dipastikan bahwa Petrus juga pergi ke kota Roma, pusat kekaisaran Romawi. Dan tradisi mengatakan di kota Roma lah ia meninggal bersama Paulus pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Dikatakan bahwa ia disalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah atas permintaannya sendiri. Sebab ia merasa tidak layak disalibkan dengan kepala di atas seperti gurunya, Tuhan Yesus. Kuat dugaan bahwa makam Petrus terdapat di dasar gunung gereja Basilika di kota Roma, Vatikan, gereja terbesar di dunia dan pusat gereja Katolik. Petrus meninggalkan warisan berupa kitab suci, yakni surat 1 Petrus dan 2 Petrus, yang diduga kuat ditulisnya dari kota Roma. Selain itu, menurut tradisi ada penelitian para pakar Alkitab, pengaruh Petrus juga sangat kuat di dalam penulisan kitab Injil Markus. Dan mari kita melihat kematian dari seorang Petrus. Disi mengatakan bahwa di kota Roma lah ia meninggal bersama Paulus pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Petrus meninggal dunia dengan cara disalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah. Satu-satunya kisah yang dimiliki tentang kemartiran Petrus berasal dari penulis Kristen awal, Hegesippus. Kisahnya mencakup penampakan Yesus yang ajaib. Ketika Petrus sudah tua, Nero merencanakan untuk menghukum mati Petrus. Ketika murid-murid mendengarnya, mereka memohon kepada Petrus untuk melarikan diri dari kota itu, yang diyakini adalah Roma. Namun, ketika ia sampai di pintu gerbang kota, ia teringat apa yang dikatakan Yesus yang dicatat Yohanes dalam kitab tulisannya di Yohanes 21 ayat 18-19.
Jadi Petrus pun kembali ke kota. Setelah ditangkap dan dibawa ke tempat kemartiran, menurut Saint Jerome, ia meminta agar disalibkan dengan posisi terbalik karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhannya. Jadi kisah dari seorang Petrus, dia mau mati bagi Yesus, dia mau mati bagi Tuhannya dengan cara yang tidak wajar. Dia bilang, saya tidak pantas untuk mati seperti Tuhan. Saya tidak pantas untuk mati seperti Yesus. Sehingga dia memutuskan untuk dia mati dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Dia disalib secara terbalik karena dia merasa tidak pantas untuk mati seperti itu. Dari ke-12 kisah Rasul dan para murid yang sudah kita dengar di 3 minggu yang terakhir, apakah yang kita dapatkan dari kisah murid-murid Yesus yang begitu luar biasa? Apakah kita masih mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja? Apakah kita mau menjadi orang Kristen yang masih mendoakan diri kita sendiri? Apakah kita masih termasuk golongan orang Kristen yang masih berdoa untuk kepentingan kita, untuk kebutuhan kita? Saya mau berkata kepada kita semua yang hadir pada siang hari ini, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Tanpa perlu kita berdoa, asalkan kita mengejar hadirat Tuhan, Tuhan pasti akan tambahkan semuanya. Amin. Ada hal yang menarik dari ke-12 Rasul yang sudah kita dengar. Mereka tidak mempedulikan diri mereka, asalkan mereka bisa bertemu dengan guru mereka yang bernama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada siang hari ini, saya tidak tahu pengiringan kita Tuhan seperti apa. Ada yang mungkin begitu radikal dengan Tuhan, yang seringkali mungkin sudah berdoa bukan lagi untuk kepentingan pribadi. Mungkin dia sudah berdoa bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Atau mungkin dia sudah tidak pedulikan dengan hidupnya lagi, asalkan dia boleh menceritakan tentang Yesus. Karena sekalipun, kalaupun kita mati, kita tahu tempat kita ada di mana. Atau mungkin ada juga pengiringan kita dengan Tuhan, masih kita seringkali berdoa untuk kesenangan kita, untuk kebutuhan kita. Saya berkata ini tidak salah. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, melalui seri para murid atau para rasul yang sudah kita dengar, akan membuka pola pikir kita bagaimana seharusnya kita mau mengiring Tuhan. Boleh kita menutup mata jasmani kita pada siang hari. Ada satu lagu yang begitu terkenal. Lagu ini terinspirasi dari seorang yang mau mati martir dengan Tuhan. Lagu ini dicatat ketika martir ini ditangkap. Karena pada waktu itu ada pergerakan besar terjadi di negara Eropa, sehingga para penginjil mereka turun untuk pergi memberitakan Injil sampai ke pelosok-pelosok. Tepatnya di tahun 1800-an di India, di daerah bagian timur negara India yang bernama Assam. Ini merupakan tempat yang begitu terpencil, tempat yang tidak begitu terkenal, suku yang masih terkenal dengan kanibalisme mereka yang begitu kuat. Dibuktikan dengan berbagai macam kepala manusia yang mereka ambil dan mereka letakkan di depan pintu mereka. Ketika para misionaris, para penginjil yang dari Eropa masuk sampai ke sana, singkat cerita,
Ada satu keluarga yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika ini didengar oleh kepala suku, keluarga ini dipanggil dan diancam mau dibunuh. Ada 2 anaknya bersama istrinya. Mereka disidang dan ditangkap. Seorang yang bernama Nokseng, seorang dari suku Garo, ketika dia ditanya oleh kepala suku, apakah engkau mau meninggalkan imanmu? Tapi apa yang dia berkata? I have decided to follow Jesus, no turning back. Dia berkata, aku berkeputusan mengikut Yesus dan tidak menoleh ke belakang. Dan pada saat itu juga kedua anaknya mati ditombak oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Kemudian diambil istrinya dan kemudian diperhadapkan pada kematian. Dan dia bertanya, kepala suku ini bertanya kepada si Nokseng tadi, apakah engkau mau meninggalkan Yesus? Tapi apa dia berkata? The cross before me, the world behind me. Salib di depan, dunia di belakang. Dan pada saat itu juga istrinya juga pun mati, ditombak dan dibunuh oleh orang-orang pada waktu itu. Sampai pada saat itu pun Nokseng tidak pernah menyangkali Yesus. Dan pada saat itu pun Nokseng tidak pernah berkata dari bibirnya bahwa dia mau meninggalkan Yesus. Dan tiba saatnya diri. Kepala suku berkata, ada kesempatan terakhir bagimu. Apakah engkau mau meninggalkan Yesus? Maka engkau akan tetap hidup. Dan apa dia berkata? Tetap ku ikut walau sendiri. Aku tidak akan menoleh ke belakang. Ada satu perkataan yang keluar dari bibir mulut Nokseng. Anaknya mati di depannya, istrinya mati di depannya. Dan ketika dia berkata seperti itu, seketika itu juga dia mati ditombak. Ada pelajaran yang luar biasa yang kita dapatkan dari seorang Nokseng bersama keluarga. Dia berkata mengikut Yesus keputusan. Ini merupakan pujian yang begitu populer. Dan mari kita sama-sama nyanyikan pujian sampai kita menutup mata jasmani kita. Haleluya Yesus. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar. Mari dengan hati katakan mengikut Yesus. Ini keputusan kita semua. Ini keputusan pribadimu hari ini yang kau sampaikan dalam hadirat Tuhan. Mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saya mau membawa kita perenungan sejenak. Bagaimana kalau sekiranya keadaan Nokseng itu terjadi dalam hidup kita? Apakah kita mau tetap berkata, saya tetap mengasihi Tuhan, diperhadapkan dengan kematian, diperhadapkan dengan pilihan yang begitu sulit?
kalau kita mau tetap berkata, Tuhan, ini sudah menjadi keputusan. Apapun yang terjadi, ini mau tetap mengiring tangan Engkau. Mari kita buat komitmen itu pada siang hari ini. Mungkin ada keluarga yang disakiti. Ketika kita berkata, saya tetap mau mengikuti Yesus. Atau mungkin kita sudah menjadi Kristen sejak dari lahir, tapi tidak pernah melakukan hal yang radikal dengan Tuhan. Mungkin kita sudah Kristen sejak lahir, tapi kita begitu menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Biarlah melalui pengajaran ke-12 murid ini mengajarkan kita untuk radikal dengan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini, menomorsatukan Tuhan dalam hidupmu. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain selain Tuhan, tidak ada yang lain selain Yesus, tidak ada yang lain selain Engkau ya Tuhan. Kami mau buat komitmen siang hari ini untuk kami tetap mengikut Engkau Tuhan, mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami. Kami tidak tahu kapan kami akan dipanggil pulang, tapi biarlah waktu kami kuat, kami sehat, kami mau terus melayani Engkau Tuhan. Pada sejenak kita mau menyembah Tuhan. Bapa yang baru, minta ampun jika kami tidak benar-benar mengasihi. Minta ampun jika ada Tuhan yang lain dalam hidup kami. Minta ampun jika ada Allah yang lain dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Biar Engkau kerjakan apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami. Seperti Petrus yang pernah menyangkal Engkau. Dia boleh bertobat, dia boleh diubahkan, dia boleh dipulihkan. Seperti Yohanes, mempunyai watak yang keras, yang kemudian dilembutkan oleh Engkau ya Roh Kudus. Seperti Yakobus ya Tuhan, kami pun mau diubahkan oleh Engkau Tuhan. Kami pun mau diubahkan oleh Engkau Tuhan. Kami pun mau diubahkan oleh Engkau Tuhan. Lawat hidup kami ya Roh Kudus. Jamah hidup kami ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ada pemulihan terjadi di tempat ini. Ada pemulihan terjadi di tempat ini. Ada pemulihan terjadi di tempat ini. Haleluya, buat kami mencintai Engkau lebih dari apapun.
kami pada siang hari ini. Yang perubahan yang terjadi yang dialami oleh kami, yang kita alami dalam kehidupan kita. Ada perubahan terjadi dalam hidupku. Ada kuasa Tuhan yang menjamin. Ada kuasa Roh Kudus yang menolong. Apa yang baik, ubah hidup kami ya Tuhan. Ubah hidup kami ya Yesus. Biar kami boleh benar-benar menemukan Engkau dalam setiap kesempatan. Biar kami boleh menceritakan tentang Engkau. Biar kami lebih mengasihi Engkau lebih dari apapun juga Tuhan. Biar jemaat Cornerstone yang ada Tuhan, kami makin lagi cinta kepada-Mu. Makin lagi kami setia dalam menghina Engkau. Bawa kami kepada pengalaman-pengalaman yang indah, pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam Engkau, sehingga kami tidak memusingkan akan diri kami lagi Tuhan. Kami lebih fokus kepada jiwa-jiwa itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Lawatan Tuhan pada siang hari. Begitu bersyukur untuk kebenaran firman itu. Dan terus membuka pikiran kami Tuhan. Membawa kami kepada pengalaman yang indah bersama dengan Engkau. Biar Kau meteraikan kebenaran firman-Mu bagi hidup kami. Biar firman boleh tertanam dalam hidup kami. Roh Kudus yang menyempurnakan. Roh Kudus yang akan terus menyiraminya Tuhan. Ini dapat bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah berhenti berbicara Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan terus memenuhi kehidupan kami semua. Untuk syukur dari kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan memberikan persembahan Tuhan. Kau pilih setiap pemberian umat-Mu Tuhan, baik melalui persembahan dan persepuluhan ya Bapa. Ya Tuhan memberkati dari tempat yang maha tinggi. Dan sudah kami tabur, pasti kami akan menuai dengan sukacita. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sudah jemaat Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan syukur kita. Mari kita melakukan pujian bacaan dengan berdoa dalam nama Tuhan. Yang mengajar dan berubah.
Tuhan, Bapak Ibu sedang jemaat sekalian, diundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan segera menamatkan ibadah kita. Bapak Marlon boleh berlutut di depan. Kita akan doakan karena hari ini Bapak Marlon berhari ulang tahun. Dan kita sama-sama berdoa buat Bapak kekasih ini. Dan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa akan menjadi milik. Terus nyanyikan pujian ini sambil kita berdoa buat Bapak Marlon. Bagi Dia Amin. Tuhan kami yang hidup. Amin.
Allah yang bertahta atas kehidupan kami. Engkau yang mempunyai semuanya yang ada dalam dunia ini Tuhan. Itulah sebabnya kebanggaan kami bisa dapat memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh sangat bersyukur kami sudah beribadah pada siang hari ini Tuhan. Biarlah apa yang terbaik terus kami mau persembahkan kepadamu Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami yang terbaik terus kami mau berikan kepadamu Tuhan. Dan apa yang sudah kami persembahkan hari ini, biarlah semuanya boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan atas kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan seluruh jemaat Tuhan di sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menolong kehidupan seluruh jemaat Cornerstone Bungku dalam setiap aktivitas pekerjaan kegiatan mereka Tuhan. Apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka kerjakan, kesanalah Tuhan akan memberkati kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Dijauhkan kutuk, didatangkan berkat. Dijauhkan celaka, dianugerahkan selamat atas hidup mereka. Dijauhkan sakit, diberikan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kami boleh melihat pertolongan Tuhan semakin nyata bagi kehidupan seluruh jemaat Cornerstone Bungku yang ada. Jika ada jemaat Tuhan yang akan berpergian di sepanjang minggu yang berjalan, kiranya Engkau Allah Immanuel akan selalu menjaga, melindungi, menolong hidup mereka, sehingga mereka boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Pada siang hari ada tiang awan menjaga seluruh jemaat Tuhan, dan pada malam hari ada tiang api akan menjaga, melindungi dalam petiduran kami. Kami percaya kami selalu aman dalam pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan pekerjaan pelayanan Tuhan di jemaat Cornerstone Bungku dalam kepengurusan izin yang ada Tuhan, dalam proses pembangunan pastori dan gereja Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami akan terus berharap dan bersandar hanya kepadamu Tuhan. Dan ketika itu juga kami akan melihat pertolongan Tuhan yang sempurna akan Tuhan nyatakan bagi pelayanan yang ada di tempat ini. Sehingga melalui gereja di tempat ini, Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang ditinggikan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap proses-proses yang ada Tuhan, kami tahu di balik semuanya itu ada maksud dan rancangan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami semua. Hamba juga berdoa bagi bangsa Indonesia, negeri yang kami cintai ini Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan negeri yang kami cintai ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, para pemimpin-pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, mereka semua dalam lindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Ada hikmat Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh memimpin dengan rasa takut dan gentar ya Tuhan, sehingga Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Juga kami berdoa bagi kota Morowali Tuhan, kota Bungku Desa Ipi, di mana gereja ini boleh berdiri Tuhan, di mana kami boleh beribadah, di mana umat-umat Tuhan boleh bekerja Tuhan. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota Morowali ini Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi Morowali yang ada Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi setiap desa-desa yang ada di Morowali ini Tuhan. Sehingga kota Morowali dapat ditolong oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang ada, bupati, wakil bupati, sampai ke jajaran yang paling rendah sekalipun, mereka ditolong, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kami percaya kami akan melihat lawatan Tuhan yang luar biasa boleh terjadi di kota Bungku ini Tuhan, sehingga Bungku dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, kami sebagai hamba-hambamu yang melayani di tempat ini, di kota ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hati sebagai seorang hamba, sehingga kami boleh terus mencari jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh sangat bersyukur akan kebaikan Tuhan, akan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang sudah memberikan persembahan di kotak persembahan yang ada Tuhan. Kiranya apa yang menjadi pekerjaan umat-Mu diberkatilah oleh Tuhan. Memberkati keluarga Ko Iwan ya Bapak yang sudah membukakan tempat bagi kami untuk kami beribadah. Kami percaya berkat yang luar biasa senantiasa akan menjadi milik bagian keluarga yang ada. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan kembali dari tempat ini. Kami akan terpisah dari tempat ini Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa akan jadi milik bagian kami. Sehingga kami boleh tiba di tempat kami dengan segala selamat tanpa kurang satu apapun. Tuhan Yesus yang selalu kami muliakan dalam kehidupan kami. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, angkatlah tanganmu, pulanglah, kembalilah, bawalah berkat,
cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus akan terus menjadi milik bagian kita. Terimalah berkat Bapa Abraham, Ishak dan Israel akan terus menjadi milik bagian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami percaya berkat Tuhan sudah menjadi milik bagian kami, dan kami terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat daripada Tuhan, mari bersama saya kita katakan amin. Terus berkati kita semua. Silakan duduk. Sudah ada beberapa penyampaian, pengumuman korespondensi pekan. Jadi setelah ibadah ini sebentar kita akan ada jamuan akan bersama. Oke. Jadi sebentar selesai ini kita akan ada ibadah, akan ada jamuan makan bersama, karena kita akan rapat sebentar untuk membicarakan beberapa hal terkait dengan pembangunan gereja. Jadi saya berharap jemaat Tuhan jangan dulu ada yang pulang. Kita akan makan bersama sekaligus ucapan syukur dari Om Marlon. Jadi Om Marlon yang tuan rumah selama. Haleluya. Tunggu, ada Happy birthday.